Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Halo Ko Andri, Nadine, dan Citere. Halo. Gimana kabarnya nih? Pasti jawabannya bisa dilewati. Bener apa bener nih? Gimana kabarnya dari Ko Andri, Nadine? Sangat excited untuk ada di kelas single berhadapan dengan warrior-warriornya Tuhan. Yang single mana suaranya? Berarti benar nggak? Tadi banyak yang bilang happy loh Ko. Daripada ngenes, berarti mereka happy nih datang di kelas ini. Kita pastikan setelah ini mereka jauh lebih happy dari sekarang. Mantap, oke. Nadine, Citere gimana kabarnya? Baik. Baik. Standar banget ya jawabannya. Baik juga. Oke, puji Tuhan masih baik. Oke, nah kita mau ngebahas soal single nih. Nah, kebanyakan kan kalau single itu bisa diartikan belum punya pacar. Tapi kalau menurut Ko Andri, Nadine dan Citere, sebenarnya single itu atau singleness itu apa sih? Mungkin dari Nadine atau Citere atau Ko Andri? Buat aku ya, mungkin kalau aku nggak tahu ya kebanyakan dari sini gimana. Tapi selama aku ngobrol sama teman-teman nih gitu ya, banyakan tuh merasa single tuh seperti masa transisi, kayak masa yang harus dilewati. Masa waktu tunggu gitu, dengan tujuan dapat pasangan, dengan tujuan dating, eventually marriage gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak memandang masa single sebagai masa tunggu atau masa transisi. Karena kalau siapa sih yang suka nunggu, pasti kan gak enak ya. Kayak pengen cepet-cepet diselesain, pengen cepet-cepet ditutup gitu. Kalau bisa dilewatin dah selesai gitu. Tapi buat aku singleness tuh sebenarnya masa eksplorasi, masa kita mencari tahu sebenarnya Tuhan menciptakan kita tuh untuk apa sih, kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kita apa, potensi kita apa, banyak banget yang kita bisa explore baik dari segi dalam diri sendiri maupun kesempatan-kesempatan di dunia gitu yang kita bisa coba untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Jadi mungkin bisa dibilang masa tunggu for some of us bisa, karena kan eventually akan ada yang dating dan married, tapi jangan dilihat sebagai hanya masa tunggu. It's a time to evolve gitu, buat berkembang, mengembangkan diri sendiri. Mungkin gitu kali kalau buat aku pribadi ya. Wah, menarik. Jadi poinnya bukan hanya menunggu, tapi memanfaatkan masa tunggu itu untuk mengeksplorasi diri ya. Keren. Kalau dari Citere? Oke, aku coba cari gitu ya definisi single. Single tuh sebenarnya apa sih? Nah, di salah satu terjemahan tuh bilang kalau single tuh undivided. Nah, undivided itu kan kita tahu artinya tuh utuh, lengkap gitu ya, penuh, komplit. Jadi menarik gitu teman-teman, bahwa ternyata definisi single itu utuh, penuh. Nah, agak bertolak belakang gitu ya. Kenapa justru orang-orang dengan status single malah yang terjadi tuh sebaliknya. Malah merasa dirinya tuh gak utuh, merasa dirinya gak lengkap. Ya, tadi gitu. ada yang jawab ngenes ya, Ngenes sedih gitu kan. Padahal kalau dari definisi tuh udah bagus banget gitu. Nah di sini kita juga pengen mengubah persepsi teman-teman gitu ya. Yang tadi jawab ngenes, jawab sengsara, menyedihkan, merana. Definisi single tuh nggak seperti itu teman-teman. Kita tuh bakal banyak melihat berkat di balik kesinggelan kita gitu. Jadi kita harus melihat bahwa banyak banget loh hal-hal baik yang kita bisa nikmati saat kita single. Kalau kita udah dating atau kita married, itu semua tuh akan berubah gitu, akan terbatas. Oke, jadi tadi poinnya berkat ketika kita ada di masa-masa single ini. Nah mungkin teman-teman nih mulai bisa merenungkan nih, kira-kira lagi melewati masa single ini berkatnya apa ya yang didapat dari Tuhan, dari sesama juga ya, dari lingkungan. Nah kalau dari Ko Andri gimana nih? Oke, tapi mungkin sebelum aku jawab, karena ini adalah kumpulan orang-orang single, aku mau buat kesepakatan dulu nih teman-teman. Biasanya kalau para single berkumpul, saling lirik kiri, lirik kanan, nyari nih. Oh, iya. Jadi aku minta Kesempatan teman-teman, ya, bener. ya. Karena kan ya memang ini kumpulan para single gitu kan. Nah aku minta teman-teman untuk bisa fokus dulu ya kita ke depan. Minta kontak teman-teman kiri kanannya nanti setelah ini selesai ada break nanti boleh silahkan kalau memang ingin bertanya. Tapi please di waktu yang ada ini kita fokus dulu untuk teman-teman kita belajar sama-sama. Oke? Nah ke definisi single yang kalau dari
pikiran aku adalah setiap kita pasti melalui yang namanya fase single. Gak mungkin kita dilahirkan tiba-tiba udah punya pasangan. Ya, jadi fase single adalah fase yang memang akan dilalui oleh semua orang. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjalani fase itu dengan baik atau enggak. Karena gini, aku ibaratkan fase single itu seperti ulat yang akan menjadi kupu-kupu. Ada masa-masa di mana dia menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Dan fase itu memang harus dijalani. Gak bisa di skip, gak bisa kita maunya secepatnya atau bagaimana, tetap kita harus bisa jalani. Cuma apakah kita menikmati fase itu atau tidak, itu kembali ke kita masing-masing. Dan aku setuju sama yang Citere sampaikan, single itu adalah utuh. Jadi single itu bukan sesuatu yang menyedihkan, bukan sesuatu yang Harus diratapi gitu ya Ko. kita bisa menjalani single dengan penuh sukacita, dengan penuh enjoy, dengan bisa kita nikmati bersama. Nah menarik nih, jadi kita harus menikmati masa-masa itu yang nanti akan kita gali gimana sih caranya gitu kan. Karena kan kalau sekarang ini kalau kita lihat sosial media banyak yang menunjukkan kebucinan yang bikin kita tadi kan jadi tantangannya salah satu yang lihat orang pacaran gitu. Nah tapi sebelum ke sana kalau tadi poinnya Ko Andri kan sebuah fase dari ulat menjadi kupu-kupu gitu kan. Nah berarti kalau kayak begitu apakah single itu sebuah pilihan, takdir, atau keputusan pribadi atau seperti apa nih? Atau prinsip hidup? Nah kalau menurut dari Ko Andri, Nadine dan Citere seperti apa? Ya, itu tergantung ke kitanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita menganggap itu sebagai kayak takdir gitu ya. Yang memang wah kita ditakdirkan untuk single selamanya. Gak seperti itu juga dan gak ada digariskan seperti itu teman-teman. Dan seperti yang tadi jawaban Nadine juga, single itu memang fase di mana kita bisa explore diri semaksimal mungkin. Jadi kita maksimalkan masa-masa selama kita masih single. Gitu. Oke, kalau dari Citere mungkin? Oke, kalau dari aku itu udah pasti bukan takdir ya teman-teman. Karena kalau takdir tuh seolah-olah Tuhan kayak mengontrol gitu ya segala sesuatu. Sementara kita tahu tuh bahwa di saat kita memilih pasangan itu kehendak bebas kita ikut bermain di situ. Kalau misalkan kita bilang wah semua takdir Tuhan gitu ya. Kalau misalkan kita dapat pasangan yang gak oke gitu ya. Misalnya pasangan kita kasar atau selingkuh. Nanti kita bilang wah Tuhan jahat nih. Kenapa ya aku ditakdirkan sama dia. Nah makanya di sini kita masih tahu bahwa ternyata pilihan kita kenapa kita memilih si A bukan si B. Itu tanggung jawab kita. Itu resiko yang kita ambil di saat kita mengambil keputusan. Nah kalau misalkan pilihan kita tanya lagi pilihan siapa. Kalau misalnya teman-teman memilih untuk single karena kalian merasa aku punya trauma masa lalu nih. Atau misalkan kalian merasa aku punya trust issue. Atau misalkan aku mau single aja kayaknya lebih have fun gitu ya. Gak ngurusin suami, gak ngurusin anak gitu. Bisa jadi pilihan itu juga gak tepat teman-teman. Jadi kalau misalkan pilihan haruslah itu pilihan Tuhan. Kita gumuli lagi apakah memang Tuhan menghendaki aku single. Atau memang suatu hari Tuhan akan mempertemukan aku dengan orang yang tepat. Jadi jangan sampai single kita itu, kita memilih single karena memang pengalaman pribadi kita yang gak oke, atau memang karena kita pengennya itu, tanpa kita gumuli dengan Tuhan. Oke, jadi poinnya adalah balik lagi kita perkarakan lagi sama Tuhan ya. Keputusan kita untuk single itu bukan atas dasar trauma, atau atas dasar ngelihat pengalaman orang tua. Nah biasanya juga kalau dari cerita-cerita yang aku dapat dari teman-temanku tuh, orang tua juga berpengaruh gitu hubungannya mereka terus kemudian mereka memilih untuk single. Padahal mungkin sebetulnya kehendak Tuhan lebih dari itu ya dalam hidupnya mereka. Nah kalau dari Nadine gimana? Tadi kan pertanyaannya single itu pilihan atau prinsip atau takdir gitu ya. Betul. Buat yang pasti takdir kayak tadi Citere bilang bukan. Karena meskipun Tuhan tahu dan Tuhan mengontrol segala sesuatu, Tuhan tuh memberikan kita kehendak bebas. Tuhan terlibat dalam segala pilihan kita. Tapi Tuhan gak maksa. Tuhan tuh bukan Allah yang kayak ibaratnya cetek tombol kamu pilih si A terus kita kayak ngek auto suka sama si A gitu. Nggak kayak gitu caranya. Yang pasti kembali lagi kan tadi Citere udah bilang single ataupun dating ataupun married. Apapun itu semua balik lagi kehendak bebas kita yang menentukan, kita yang memilih. Tapi di balik setiap pilihan itu kan ada resiko. Di balik setiap keputusan itu ada dampaknya. Jadi mau kita milih single, mau kita milih dating, mau married, mau apapun itu,
kenapa sih kita harus memastikan kita memilih bukan based on apa yang kita mau atau pengalaman pribadi kita. Kenapa harus sesuai yang Tuhan mau? Karena yang tahu resiko masing-masing di balik pilihan kita itu ya Tuhan. Kalau mana ada sih orang yang mau milih sesuatu yang aku mau cari sebahaya mungkin, resikonya setinggi mungkin gitu. Pasti kita cari yang minim resiko, yang paling bagus lah buat kita. Mungkin gak paling nyaman tapi paling worthwhile gitu. Yang tahu pilihan itu ya cuman Tuhan. Jadi kalau kita gak memilih berdasarkan apa yang Tuhan mau, itu gambling banget teman-teman. Betapa seremnya kalau ternyata kita milih dengan tidak hati-hati itu salah gitu. Tapi kalau kita benar-benar tanya Tuhan, kita memilih, kita bisa dengan yakin bilang ini yang Tuhan mau buat aku. Kan kita aman gitu. Kita bisa menjalaninya juga dengan lebih enak gitu. Kalau buat aku sih gitu. Betul-betul, karena Tuhan tuh yang sudah merancangkan hidup kita mulai dari kita sebelum lahir. Bahkan kalau di ayat Alkitab tuh kalau gak salah di Mazmur saat Tuhan yang memintal kita di buah kandungan ibu gitu kan. Jadi bagaimanapun kita harus berkonsultasi ke Tuhan ya. Keputusan-keputusan kita yang mau diambil, mau itu nanti single, dating, itu semua atas kehendaknya Tuhan. Oke, keren banget nih. Nah terus kemudian tadi kita membahas soal gimana caranya kita bisa menikmati masa-masa single. Apalagi sosial media, konten-konten TikTok, Instagram tuh sangat menggoda nih bagi para single di sini. Nah mungkin dari Ko Andri gimana kira-kira? Iya, jangan pernah kita menjadikan sosial media atau drama Korea menjadi tolak ukur atau standar bahagianya kita. Karena kalau kita jadiin itu standar, teman-teman, kamu ketemu dengan pasangan sebaik apapun, sekeren apapun, sekaya apapun, kamu gak akan pernah bisa bahagia. Karena pasangan kamu akan selalu ada kurangnya jika dibandingkan 15 detik orang yang ada di sosial media yang kamu lihat. Oke? Jadi jangan jadikan hal-hal itu menjadi standar kebahagiaan kita. Apalagi kalau kita masih di fase single, kita ngelihat teman-teman kita jalan berduaan. Apalagi baru aja kemarin Valentine. Betul banget ngelihat postingan teman-teman. Ya ini kemarin mungkin teman-teman ada yang log out Instagram mungkin ya. Karena aktif Instagram mungkin. Yes, karena kemarin tuh bener-bener ada bunga, ada kue, ada dinner, apapun. Ya. Oke. Jadi jangan men-set standar kebahagiaan itu dari drama Korea, dari sosial media, itu aku setuju banget sih. Karena apa yang ada di layar sosial media belum tentu yang aslinya ya. Yes, itu dia kalau kita ngelihatnya ke situ gak akan ada bahagianya. Tapi kalau kita single dan mungkin keadaan kita gak terlalu baik, tapi kita gak membandingkan dengan keadaan orang lain, di situ kita bisa menjalani dengan bersyukur. Jangan ya Dek ya, jangan membandingkan ya. Oke, nah kalau dari Citere kira-kira gimana nih? Oke, tadi mungkin pertanyaannya gimana caranya menikmati masa single ya. Aku pengen kita tuh ngelihat gimana sih Adam tuh melewati masa singlenya gitu teman-teman. Kalau kita ngelihat Tuhan waktu menciptakan Adam, pertama kali Adam itu sendiri loh teman-teman. Di situ Adam sendiri. Tapi Adam tuh nggak yang kayak kehausan, aduh di mana ya jodohku gitu ya, di mana nih Hawa. Merana di bawah pohon gitu ya. Merana di bawah pohon. Dia bahkan nggak pernah berpikir bahwa suatu hari itu akan ada seorang perempuan gitu yang cantik, yang bakal jadi penolong hidupnya. Dia nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi ternyata di Taman Eden, Adam happy nggak? Happy banget. Adam tuh happy banget, dia ngerasa penuh banget dengan Tuhan. Dia ngerasa Tuhan tuh cukup gitu buat dia. Bener-bener cinta Tuhan tuh limpah dia bisa rasakan. Sampai Tuhan bilang, gak baik kalau manusia seorang diri, aku akan berikan penolong. Teman-teman jadi lihat deh, bahwa ternyata inisiatif itu datangnya dari Tuhan loh. Bukan Adam itu doa puasa gitu yang 40 hari 40 malam. Bukan dia tantrum, ngambek-ngambek ke Tuhan, enggak. Tuh Adam udah happy, tapi Tuhan bilang gak baik loh. Inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Jadi di sini kita ngelihat bahwa ternyata Tuhan tuh sepeduli itu sama jodoh kalian. Kalian gak berdoa meminta pun, Tuhan mikirin. Tapi uniknya adalah saat Tuhan bilang, aku akan berikan penolong, dia gak langsung berikan Hawa. Tapi Tuhan itu memberikan suatu tugas untuk Adam. Dia bawalah hewan-hewan di hadapan Adam, Adam diminta untuk memberi nama hewan-hewan itu. Unik ya teman-teman. Kita gak pernah tahu loh berapa lama Adam itu melakukan tugas itu. Gak mungkin dalam satu hari jadi. Dia diminta mengelola Taman Eden, dia minta untuk memberi nama semua hewan yang begitu banyak. Adam melakukan itu dalam tahun-tahun yang panjang teman-teman. Dan dia lakukan itu sendiri di masa singlenya dia. Gitu teman-teman. Dan sampai tugas itu selesai, Tuhan melihat, wah ini waktunya. Adam udah bisa dipercaya.
Adam udah punya kematangan, Adam udah punya kecakapan, dia udah bisa melayani Tuhan. Di situ akhirnya Tuhan memberikan Hawa. Di saat Adam tuh sedang tertidur, momen yang dia gak pernah duga teman-teman. Jadi teman-teman, gimana kita melewati masa single kita? Jadilah seperti Adam. Adam gak mencari-cari di mana jodohnya, tapi Adam mencukupkan dirinya dulu dengan Tuhan, dia happy dulu dengan Tuhan, dia produktif, dia bersemangat, dia berkegiatan, melakukan tanggung jawab, dia bisa dipercaya Tuhan, bisa melayani Tuhan. Sampai Tuhan bilang, ini loh waktunya aku akan memberikan pasangan. Jadi teman-teman gak usah buru-buru. Kalau memang Tuhan merasa bahwa kalian tuh baik memiliki pasangan hidup, dan Tuhan merasa ini waktu yang tepat, Tuhan pasti akan mempertemukan. Wah, keren-keren. Jadi kalau tadi aku bisa summary, jangan merana tapi justru produktif ya. Kita berkarya karena Tuhan juga ngasih kita kemampuan, talenta, kita gunakan sebaik mungkin. Nanti kalau kita sudah siap, baru Tuhan akan kasih. Nah kalau dari Nadine gimana nih menurut Nadine? Aku senang banget tadi Citere ngambil contoh misalnya kayak Adam yang gak fokus nyari pasangan terus Tuhan kasih. Karena aku merasa, buat aku pribadi aku punya prinsip Tuhan tuh kalau ngasih pasangan bukan cuma orang yang tepat, tapi juga waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi kalau gak lengkap tiga-tiga ini juga gak bagus gitu. Menurut aku ya, kita bisa aja ketemu orang yang menurut kita pas nih sama kita. Tapi timingnya gak pas, atau caranya gak bagus, atau caranya kurang tepat gitu. Sehingga bukannya jadi berkat buat kita, malah jadi batu sandungan buat kita atau orang lain. Itu bisa aja gitu. Jadi apa yang kita lakukan nih misalnya, untuk menikmati masa single sampai Tuhan merasa kita sudah siap, Tuhan memberikan orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Aku suka ceritanya Ruth. Ruth itu ketemu, siapa sih yang gak tahu ceritanya Ruth gitu ya. Ruth tuh ketemu Boaz, apakah dia tebar pesona cari-cari gitu. Dia enggak loh, dia sibuk mungutin apa sih jelai-jelai yang di lantai. Pasti capek banget, gak sempet kali ngeliat ke atas, dia mungutin ke bawah. Gak mungkin sambil, wah kayaknya look at me gitu. Tapi ternyata Tuhan tahu, kayak tadi Cita bilang, Tuhan tahu banget yang dia perlukan. Lebih baik buat dia punya pasangan, dan pasangannya ternyata tepat. Menjadi berkat buat dia, menjadi berkat buat mama mertuanya, Naomi gitu. Jadi fokuslah mengerjakan apa yang jadi bagianmu saat itu. Pasti gak mungkin kita tuh gak punya tugas dari Tuhan. Gak mungkin gak punya tanggung jawab. Yang sekolah fokus sekolah, yang kerja fokuslah bekerja. Kembangkan dirimu, bagusin quality yang ada dalam kamu sampai Tuhan merasa oke, kamu lebih baik kayaknya sekarang punya pasangan nih. Nanti ada deh caranya dari Tuhan. Bukan kita yang sibuk nyari sambil kerja ngelirik-ngelirik gitu ya. Menurut sambil aku kerja kayak gitu. buka-buka Tinder, iya, scrolling. Itu bakal merasanya ya itu karena merasa itu waktu tunggu. Jadi gak sabar pengen cepet dilewatin. Gak ada orang menikmati nunggu. Tapi kalau ibaratnya nih kita nunggu waiting list di restoran 2 jam. Tapi sambil main board game. Gak akan kerasa itu 2 jam. Karena kita menikmati apa yang kita lakukan gitu. Jadi fokuslah kembangin diri. Cari Tuhan mau aku melakukan apa ya sambil aku menunggu ini gitu. Oke. Jadi kalau aku boleh summary nih. Cara-caranya menikmati masa single itu yang pertama jangan bandingin tadi standar sosial yang ada di sosmed, yang ada di Wattpad mungkin, terus juga ada di drama Korea gitu, mungkin ada di webtoon kan, baca-baca juga gitu kan. Terus kemudian yang kedua, fokus sama diri sendiri ya, sama tugas yang Tuhan kasih ke kita. Jadi waktu kita lagi asik ngerjain tugas, ternyata Tuhan tunjukin gitu, di waktu yang tepat, cara yang tepat, dan orang yang tepat. Wah keren banget. Nah mungkin dari beberapa teman-teman single sini juga ada yang penasaran gitu ya. Kayak gimana sih rasa senengnya kalau misalkan seasonnya itu berubah. Dari dating dari single ke dating gitu kan. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali atau ada yang udah pernah tapi waktu itu hubungannya masih kurang baik gitu kan. Nah sebetulnya gimana sih rasanya ketika berubah season? Mungkin Ko Andri nih, kita bertanya nih, kulik-kulik dari Ko Andri. Sama-sama lebih seneng gak sih ketika berubah seasonnya dari single ke dating? Oke, aku izin tanya dulu ya. Teman-teman di sini single semua? Memastikan dulu nih. Ada yang single dari lahir, belum pernah berpacaran ada?
Oke, lumayan banyak juga. Oke, so ya, aku akan coba berbagi dari perspektif aku. Nah, gini teman-teman. Ketika kita beralih musim kehidupan dari single, mencari, berpacaran sampai menikah, itu ada banyak perbedaan yang terjadi. Atau bisa juga kalau aku pakai analogi seperti masa kita sekolah. Ketika kita SD, SMP, SMA, kuliah, itu fasenya berubah, bertambah, betul? Yang tadinya bebas, yang tadinya free, yang tadinya pulang sekolah waktu SD kita bebas mau main, mau ngapain. Tapi pas kita udah menjejak di SMA atau kuliah, udah beda. Kita udah gak sebebas dulu lagi, kita udah gak seenak yang waktu itu kita, kebebasan yang pernah kita terima. Nah, begitu juga dalam fase kehidupan kita. Single, in relation sampai ke pernikahan, itu semua punya plus dan minusnya masing-masing. Minusnya ini bukan sesuatu yang pasti negatif, tapi ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Contohnya, pada waktu single, mungkin kita bisa pulang malam kita main sama temen bebas. Tapi kalau kita sudah punya pacar, minimal kita harus report, kita harus ngechat, maaf ya aku masih di luar nih sama teman-teman. Apalagi kalau sudah menikah. Maaf ya aku pulangnya telat. Sorry beb gak bisa jemput gitu ya. Karena masih main nih sama teman-teman. Iya kamu makan malam duluan ya, aku nyusul. Itu fase yang berubah. Dulunya bebas sebebas-bebasnya, sekarang bebas dengan tanda petik. Seperti itu. Atau kalau pakai yang tadi Koreza bilang, kalau dulunya kita beli nasi goreng Solaria 1 piring cukup. Sekarang harus beli beberapa piring karena kita udah ada pasangan. Yang mana ya jadinya akan ada pengeluaran tambahan, akan ada hal-hal yang berubah ketika kita sudah ke musim yang baru. Namun apakah itu sesuatu yang negatif? Enggak juga. Akan ada banyak hal positif lainnya dari musim-musim yang berubah itu. Gitu teman-teman. Oke, jadi mau single, mau dating, punya nikmatnya sendiri-sendiri, punya susahnya sendiri-sendiri, punya pergumulannya sendiri-sendiri ya. Nah kalau dari Citere Nadine, kira-kira gimana nih pandangannya? Ya memang tadi kata Pris benar gitu ya. Mau kita single, dating, ataupun nanti kita married, itu semua ada plus minusnya. Apakah fase berikutnya lebih enak? Tergantung teman-teman. Kalau misalkan ternyata kita memilih pasangan yang tepat, lalu kemudian bisa bertumbuh bareng-bareng, bisa sama-sama melayani Tuhan, kita bisa berjuang bareng-bareng, tentu itu akan lebih baik. Ada yang support kita, ada yang sama-sama kasih kita semangat untuk jadi pribadi lebih baik, itu akan lebih oke. Tapi kalau misalnya ternyata pasangan kita gak sepadan gitu ya, ternyata kita dapat pasangan yang salah. Kita mau pelayanan misalkan dia nggak mau gitu ya, atau misalkan kita mau doa pagi bareng gitu ya, berdua mungkin sama pasangan kita, ternyata dia masih molor misalnya kayak gitu. Tentu itu akan beda teman-teman. Tentu itu fase itu nggak akan jadi nikmat lagi. Jadi apakah fase berikutnya akan lebih enak, lebih nikmat, tergantung pilihan kalian. Karena itu berhati-hatilah dalam memilih siapa pasangan kalian. Oke, jadi bahagianya tergantung dengan apa yang kita pilih ya. Balik lagi, sebelum memilih, tanya Tuhan dulu, konsultasikan ke Tuhan dulu ya. Oke, kalau Nadine? Mungkin aku ngasih dari perspektif aku yang gak pernah pacaran gitu. Kalau deket mungkin pernah, tapi gak pernah benar-benar pacaran sampai serius gitu. Jadi aku gak bisa nih memberi pandangan kayak lebih nikmat mana gitu ya. Tapi dari pengalamanku yang terbatas itu, aku satu selain kebebasan yang terbatas itu, jadi lebih terbatas ya, fokusnya juga terpecah gitu. Aku tipe orang yang suka belajar. Jadi aku senang banget nyoba hal baru, belajar hal baru. Aku senang traveling, belajar bahasa baru gitu misalnya. Namanya belajar bahasa kan gak bisa 5 menit terus tiba-tiba lancar gitu ya. Pasti kan butuh waktu berjam-jam, harus repetitif tiap minggu. Aku mengalami gitu ketika aku single, aku bisa menentukan kapan aja aku mau belajar. Aku lagi free nih, ayo aku belajar sekarang. Tapi kalau aku punya pasangan, bisa diajak makan keluar, bisa diajak kolan. Pokoknya waktu dan fokusku juga pasti terpecah. Jadi apa yang biasanya misalnya aku bisa achieve dalam let's say 5 minggu. Sekarang jadi bisa lebih panjang karena waktu yang harusnya aku bisa alokasiin untuk hal itu, aku alokasiin untuk hal lain gitu. Itu ya tadi balik lagi ada plus ada minusnya. Untuk fase ini ada orang-orang yang memang
Ada juga sih orang-orang yang bisa jadinya lebih semangat gitu, ada yang temenin ya. Tapi ya itu dapat pasangannya seperti apa. Apakah cuma pasangan nemenin doang atau pasangannya sepadan, companion atau partner. Kalau dia partner, dia bisa mempertajam kita. Dia bisa nge-support nih. Oh, kamu kemampuannya di sini nih, potensi kamu di sini. Dia bisa bantu mengembangkan potensi itu. Tapi kalau cuma nemenin doang, ya sorry to say sebenarnya teman pun juga bisa gitu, keluarga juga bisa. Nah, itu berhati-hatilah dalam memilih pasangan karena ya ketika masa single tuh ketika kita ngefilter, kalau kita salah milih, kita juga mempengaruhi potensi kita mana yang bisa dikembangin loh gitu. Keren. Jadi tadi partner atau companion hanya sebatas teman yang menemani hari-hari kita atau bisa mengembangkan kita jadi jauh lebih baik ya. Apalagi kalau dalam hal rohani ya, bisa membuat kita menjadi lebih tumbuh di dalam Tuhan juga. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mungkin bisa juga mempertimbangkan tadi insight-insight yang sudah dimasukkan. Jadi mungkin gak selamanya single itu dibayanginnya ngenes, gak selamanya dating itu bahagia selalu gitu ya. Semua ada plus minus dan pergumulannya masing-masing, kebahagiaannya masing-masing. Oke, nah selanjutnya nih, kan kalau masa single itu adalah sebuah masa ya. Jadi ada waktunya nanti kayak tadi Ko Andri bilang sebuah fase, season yang berubah. Kalau misalkan ketika masa single ini short time kan, ada yang udah bisa menikah di usia 25, ada yang 30, 35 dan lain sebagainya. Tapi pastinya masa-masa ini akan berubah. Nah, gimana caranya kita tuh bisa memaksimalkan masa-masa yang singkat ini pada saat kita memasuki masa single ini atau menjalani masa single ini. Mungkin dari Nadine? Dari yang menjalani gitu ya. Kalau aku mungkin, aku belajar, kan aku single udah lama nih. Sekarang usiaku 25 jalan 26. Aku mengalami single yang ngenes, aku juga mengalami masa single yang aku menikmati gitu. Tapi yang pasti aku belajar bahwa ketika single itu aku akan memfokuskan waktuku bukan untuk nyari pasangan atau nyari orang yang kira-kira kompatibel nih sama aku. Tapi aku ternyata jauh lebih baik gitu buat aku kalau aku fokus cari tahu Tuhan maunya apa. Aku fokus mendengar suara Tuhan, belajar. Karena dengar suara Tuhan tuh gak gampang loh teman-teman. Dengar suara Tuhan tuh gak tiba-tiba Nadine kamu jodohnya ada di sini ketemu tanggal segini. Pasti kita harus belajar baca dong. Tapi belajar baca gerak-gerik Tuhan, bahasanya Tuhan, kita harus kenal dulu. Kenal itu dibangun dari repetisi kan, dari sering bareng, sering ketemu, sering ngobrol gitu, spend time lah. Jadi masa single itu masa buat aku, masa yang sangat optimal buat aku mendekatkan diri sama Tuhan, belajar mengenal Tuhan, supaya ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan kasih tahu nih, oh ini nih waktu yang tepat, atau ini orang yang tepat, aku bisa nangkep. Aku gak salah-salah lagi atau ngebaca pikiranku sendiri. Oh ini kita kayaknya jadi orangnya. lebih peka ya. Iya gitu. Sedangkan kalau udah dating ya itu tadi fokusnya kan udah terpecah. Itu gak bisa, kalau dapat pasangannya benar mungkin bisa lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau enggak sayang banget gitu teman-teman. Jadi kalau buat aku maksimalkanlah, bukan cuma ngembangin potensi, maksimalkanlah cara kita mengenal Tuhan. Membaca gayanya Tuhan gitu, cara kerjanya Tuhan. Keren-keren. Ini sebetulnya mudah untuk didengar, tapi tidak mudah untuk dijalani. Sangat tidak mudah karena dibutuhkan tadi ya keinginan untuk datang secara repetitif, secara konsisten ke Tuhan untuk bisa lebih peka mendengar suara Tuhan dan tuntunannya ya. Nah kalau untuk Citere kira-kira gimana nih menghabiskan masa single semaksimal mungkin? Oke, kurang lebih mirip-mirip sih sama Nadine. Jadi kita harus ngelihat apa sih hal-hal yang kita bisa lakukan saat kita single, tapi itu nggak bisa kita lakukan lagi kalau kita tuh udah dating atau sampai married. Atau mungkin kita bisa lakukan sih, tapi jadi terbatas teman-teman. Contoh misalkan yang pertama, kalian kalau single itu adalah kesempatan kalian untuk memperluas cakrawala pertemanan kalian. Kalian mau hang out sama teman kalian mau makan bareng sama teman cowok, teman cewek gitu ya. Atau kalian mau pergi bareng gitu ya, itu asik-asik aja teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian udah punya pacar gitu ya, tentu itu akan berbeda. Apalagi kalau misalkan kalian udah terikat gitu ya sama satu orang. Itu pasti hati kalian udah ke situ. Kalian akan ngelihat teman-teman kalian udah berbeda gitu. Bisa jadi ada loh yang lebih baik dari si orang ini. Tapi karena kalian udah keburu terikat,
kalian udah gak bisa lagi tuh ngelihat teman-teman kalian yang lain. Jadi selama kalian masih muda, perbanyaklah pertemanan kalian. Kalian tuh masih akan melewati masa-masa panjang, apalagi yang masih sekolah gitu ya, SMA, kuliah gitu. Kalian masih akan bertemu dengan banyak orang di fase-fase kehidupan kalian. Jangan segera memutuskan, oke, aku sama dia. Kalau aku sama dia ini udah terikat nih teman-teman, udah susah. Padahal masih banyak yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita memutuskan ke satu orang terburu-buru. Perbanyaklah pertemanan kalian, komunitas home dan lain-lain. Lalu yang kedua, kesempatan kalian mengembangkan potensi. Tadi yang kayak Nadine udah bilang, kalau kalian punya pacar gitu ya, ada waktu-waktu yang kalian harus bagi pikiran kalian, waktu kalian, perasaan kalian. Dalam tanda kutip ya, harus ada yang kalian urusin gitu. Tapi kalau kalian single, hal itu bisa kalian kesampingkan. Kalian bisa sibukkan diri kalian untuk mengembangkan diri. Kalian mau kuliah setinggi mungkin, mau S2, S3, kalian mau ngambil pelatihan skill apapun, les apapun, tuh asik-asik aja teman-teman. Nah, pergunakanlah waktu single kalian itu untuk kalian mengejar mimpi kalian. Jangan kalian masih muda, kalian udah pengen pacaran gitu ya. Padahal potensi kalian masih banyak banget yang belum tergali. Kesempatan itu kalian kejar untuk mimpi-mimpi kalian teman-teman. Kalau kalian udah dating, udah married itu akan berbeda. Dan yang ketiga itu kesempatan kalian tuh untuk tenggelam dengan Tuhan. Sama teman-teman, kalau kalian punya pacar itu pasti harus ada alokasi di situ. Tapi kalau kalian single gitu ya, kalian contoh nih, aduh anak Tuhan banget gitu ya, dari Senin sampai Minggu ke gereja gitu ya misalkan. Ternyata pelayanan sibuk dari pagi sampai Penghuni sore. MAG ya? Penghuni MAG gitu, pokoknya tiap hari kudu banget di gereja. Pelayanan dari pagi sampai sore dan sebagainya, itu gak ada yang marah gitu ya. Kalau kita punya pacar mungkin akan berpikir gitu, kamu nih kayak MAG terus sih. Gitu kan, ada apa sih namanya di MAG? Kamu tuh pacarannya sama aku atau sama mimbar gitu kan. Jadi agak susah gitu nanti. Nah jadi kalau misalkan itu aku bisa bilang tuh itu adalah momen kalian dating dengan Tuhan. Misalkan gitu ya, teman kalian punya pacar gitu ya, sebelum tidur tuh 1 jam gitu ya teleponan, aduh ngobrolin segala macem. Kalian gak punya pacar nih, kalian mau teleponan sama siapa? Kalian teleponan sama Tuhan, itu momen kalian berdoa. Teman kalian gitu ya, weekend Sabtu, wah hangout gitu ke mall, nonton, makanlah di restoran, atau apalah coffee shop gitu ya. Nah kalian gak punya pacar nih, kalian mau hangout sama siapa? Kalian hangout sama Tuhan. Kalian bisa datang ke Warrior Project, kalian bisa ambil pelayanan di komunitas home. Banyak banget teman-teman. Itu momen kalian tuh tenggelam dengan Tuhan. Kalian itu dating dengan Tuhan di masa single kalian. Jadi jangan sampai momen itu kalian lewatkan, kalian memutuskan di satu orang tapi kalian gak berkembang, kerohanian kalian gak berkembang, potensi kalian gak berkembang. Kalian gak bisa ngelihat teman-teman yang masih banyak banget yang kalian bakal jumpai loh di fase-fase hidup kalian. Jadi teman-teman pergunakanlah masa singlemu. Karena kalau kamu udah dating, kamu udah married, kamu akan mengalami momen-momen yang berbeda. Itu dari aku. Keren-keren. Nah kalau tadi intinya fase-fase single ini tuh harus dimaksimalkan dengan kita mengeksplor diri dan mendekatkan diri sama Tuhan, dating sama Tuhan. Nah kalau pengalaman Ko Andri nih, yang sudah melepas masa singlenya nih. Nah waktu dulu menjalaninya bagaimana memaksimalkan? Oke, kalau idealnya ya yang bisa aku sampaikan dari yang aku lihat ada 3 fase, ada 3 tingkatan yang biasanya orang lakukan dalam mengisi masa singlenya. Fase yang bawah atau bukan fase sorry, mungkin tipe yang di bawah ini adalah mereka yang mencari pasangan. Tipe yang pertama ini tipe yang mencari pasangan. Dia pokoknya siapapun yang mau sama aku. Wah, Hunter ya kok yang tanpa hunter standar, ya tanpa ada kriteria tertentu gitu kan. Enggak, pokoknya yang mau ayo sini. Ada yang seperti itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua mencari pasangan tapi yang tepat. Itu mencari pasangan yang tepat adalah tipe kedua. Itu baik, tapi ternyata ada satu tipe lagi yang paling tinggi kalau menurut aku. Jadi orang yang di masa singlenya itu mencari pasangan yang sebebas-bebasnya, lalu kedua mencari pasangan tapi yang tepat dengan standar dan kriterianya. Tapi tipe tertinggi adalah mereka yang mengisi masa singlenya bukan mencari orang yang tepat, tetapi menjadi orang yang tepat. Mantap, menjadi orang yang tepat ya. Orang yang tepat, itu Keren, mereka keren, sibuk keren. untuk menjadi orang yang tepat. Kenapa itu penting? Karena di dalam kehidupan ini ada yang namanya law of attraction. Jadi
orang baik akan mencari perkumpulan orang-orang baik lainnya. Atau orang yang suka ngegosip akan nyari teman-teman yang suka ngegosip. Benar gak teman-teman? Atau orang yang suka shopping, orang yang suka hedon, yang suka jalan-jalan akan mencari perkumpulan yang seperti itu. Karena memang kita akan mencari yang sesuai jenisnya kita. Ada yang suka main game, nyari perkumpulannya pasti yang suka main game. Nah, orang-orang yang berusaha menjadi orang yang tepat akan berkumpul bersama orang-orang yang mau menjadi tepat juga. Disitulah saat yang tepat untuk benar-benar bertemu dengan calon pasangan kita, menurut aku gitu. Wah, keren-keren. Nah, aku mau tanya nih tadi ya. Kalau dari teman-teman Warriors nih, mau pilih yang mana? Yang pertama, kedua atau ketiga nih? Ketiga sebenarnya, berarti menjadi orang yang tepat ya. Butuh effort tapi butuh usaha itu. Nah, gimana tuh kok usahanya? Mungkin bisa di-spill nih. Itu perjuangan setiap waktu sih sebenarnya. Karena untuk menjadi orang yang tepat itu butuh konsisten. Karena gini, kalau seandainya ya teman-teman, kita semua di sini kan aku rasa udah mungkin banyak dari kita yang mungkin Kristen dari lahir atau Kristen yang sudah cukup lama. Nah, kita pasti sering mengalami momen-momen di mana kita ikut ibadah, kita ikut KKR atau apapun itu, kita berapi-api buat jadi orang yang tepat. Kita berapi-api untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Tapi seringkali apinya itu pas lagi ibadah aja. Pas kita udah keluar dari tempat ini, kita udah lupa lagi. Nah itu yang harus kita berjuangin supaya kalau saat ini nih, siang hari ini kita berpikir, oke, aku gak cuma sekedar mau dapat pasangan yang tepat, tapi aku juga mau jadi orang yang tepat. Jangan hanya di tempat ini. Tapi ketika kita di luar nanti, tetap ingat apa yang kita mau lakukan. Karena tadi teman-teman udah memilih yang ketiga, tipe yang ketiga ini, tipe yang tertinggi. Perjuangin bahwa ketika kita keluar, kita tetap berusaha jadi orang yang tepat, konsisten, day by day, hari demi hari. Gak cuma hari ini, gak cuma saat ini, tapi ketika kita keluar, kita bisa pakai media apapun teman-teman. Kita mungkin ikut doa pagi, kita pokoknya jalin terus hubungan dengan Tuhan. Seperti tadi Citere bilang ketika kita di masa single ini, masa yang memang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apapun yang memang bisa kita lakukan di waktu yang sangat bebas ini. Gitu. Nanti jika udah saatnya memang Tuhan sudah memandang kita ini udah waktunya yang tepat untuk kita ya, kita pasti juga akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Wah, keren. Jadi jangan lupa menjadi orang yang tepat di luar gereja juga ya. Betul. Jadi jangan hanya menjadi orang tepat di dalam gereja, tapi di luar gereja dan bahkan bisa mendapat kesaksian yang baik dari orang-orang sekitar juga. Kalau tadi ngebahas soal memaksimalkan, mungkin aku sharing sedikit pengalaman aku pribadi. Jadi di kantor aku tuh ada yang dia bilang ke aku, Pris gue nyesel deh kenapa dulu waktu gue seusia lu, gue tuh gak ngejar karir gitu. Tapi gue ngebucin sama pasangan gue gitu. Sekarang posisinya dia udah menikah dan ternyata realita hidup, kondisi ekonomi dan lain sebagainya membuat dia kemudian akhirnya menyesal gak dulu memaksimalkan potensinya, gak ngejar karir dan lain sebagainya gitu. Terus dia nasehatin ke aku, sekarang lu masih belum pasangan, pokoknya masih belum ada pasangan, belum punya suami, udah maksimalin deh tuh. Kejar karir kalau bisa ini itu segala macam, karena ternyata realita hidup itu tidak seindah di sosial media ya, tidak seindah di drama Korea. Nah kalau dari Ko Andri lagi nih, aku mau tanya lagi kan. Tadi Ko Andri udah share tentang tadi menjadi pasangan yang tepat. Nah, mungkin di sini ada teman-teman warrior yang single tapi statusnya lagi PDKT. Nah, terus mereka mau mencoba pindah season ke dating. Nah, waktu itu bagaimana Ko Andri bisa merasa udah yakin kalau menjadi orang yang tepat untuk pasangannya Ko Andri, terus kemudian berubah seasonnya. Nah, mungkin boleh di-sharingkan nih Ko Andre. Oke, nah kalau menurut aku sebenarnya ini personal dan teman-teman bisa gak setuju, boleh gak setuju juga. Tapi menurut aku salah satu tolak ukur ketika kita mau memutuskan untuk ke fase selanjutnya, fase untuk tidak sendiri lagi, itu kita harus punya pemikiran bahwa menjalin hubungan itu bukan mencari kebahagiaan. Itu yang memang udah sering juga dibicarakan di mimbar-mimbar kita ya. Karena memang pada dasarnya ketika kita maju ke step berikutnya di mana kita berhubungan dengan orang lain dan kita mencari kebahagiaan dari orang itu, kemungkinan besar kita pasti kecewa. Karena kebahagiaan itu datangnya harusnya dari diri kita sendiri, dari dalam, bukan dari orang lain yang menjadi pasangan kita. Jangan taruh beban itu ke calon pasangan kita. Karena gini, andaikan sekalipun
ada orang yang sesempurna Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini, dan kita pacaran sama orang itu sekalipun, kita pun bisa aja kecewa. Karena seandainya ternyata, oh sosok ini pelayanan terus. Oh sosok ini pergi-pergi penginjilan, pergi misi dan lain sebagainya. Meskipun dia sesempurna itu, andaikan ada yang sesempurna Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita pun ketika kita menjalani hubungan dengan yang seperti itu, kita bisa kecewa juga. Karena itu dia, ketika kita mau step ke langkah berikutnya, kita harus menyadari bahwa menjalin hubungan itu bukan mencari kebahagiaan. Atau juga bukan mengisi kekosongan. Karena gini, tadi kan di slide 2 ada yang menjawab single itu hampa, sendiri, kosong gitu ya. Nah ketika kita punya hubungan, kita bisa loh di tengah hubungan, bahkan di tengah keramaian, kita merasa kesepian. Tapi bisa juga di masa kita sendirian pun kita merasa utuh, gak kesepian. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita menjalin hubungan, baik itu in relation, berpacaran, bahkan sampai menikah, itu bukan untuk mencari kebahagiaan dan bukan untuk mengisi kekosongan kita. Bahkan tugas utama kita adalah ya saling berbagi, saling memberi kebahagiaan, ibaratnya sparring partner. Di situ kita bisa mempraktekkan tuh yang kalau seandainya kita dengar di hari Minggu ketika kita ikut ibadah, diajarkan kasih itu seperti apa, memaafkan itu seperti apa. Nah di dalam hubungan itu kita praktek untuk melakukan hal-hal itu. Jadi hubungan yang sehat itu adalah seperti besi menajamkan besi kalau kata Amsal. Hubungan yang sehat seperti itu. Jadi tapi pastikan dulu teman-teman sudah siap, sudah punya pemikiran yang matang bahwa ya berpasangan itu memang seperti itu gitu. Akan ada kesulitannya seperti yang tadi ya, akan ada plusnya, akan ada minusnya masing-masing. Jadi harus siap untuk seperti itu. Menarik nih, poinnya menarik. Jadi jangan berharap orang lain membahagiakan kita, tapi sama-sama saling membahagiakan. Nah untuk selanjutnya, jadi ini udah ada tampil kode slide buat teman-teman yang mau nanya langsung ke 3 pembicara kita yang hebat ini, boleh mengirimkan pertanyaan. Tapi mohon maaf kalau nanti pertanyaan tidak kita tanyakan karena waktunya juga terbatas. Nah ngomong-ngomong tadi soal masalah melepas masa dating, masa single gitu ya, ke season selanjutnya. Nah kita kan di society kita sering banget membahas soal kayak kapan kamu nikah gitu kan, kapan kamu punya pacar. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngalamin kayak gitu? Ditanya sama papa mamanya, ditanya sama om tante. Nah seringkali jawabannya udah ada nih. Sosial media suka memberikan jawaban. Tante kapan ini gitu kan, ya gak perlu disebutin lah, pasti teman-teman tahu. Nah kalau dari Nadine, Citere dan Ko Andri, bagaimana sih menyikapi orang-orang yang kepo nih dengan season-season kita ini, terutama pada masa single ini? Mungkin dari Nadine dulu mungkin? Jadi aku, ya kalau ditanyain mah sering sih, sampai nggak usah sama saudara ya, makan ke restoran kena atau ke mana gitu ya, kenalan sama tante, udah punya pacar belum gitu, langsung ditanyakan. Kalau belum, oh belum, kok belum sih gitu, umur berapa, pasti udah ditanyain deh kayak gitu. Jangan pilih-pilih gitu iya, kan. jangan pilih-pilih gitu. Padahal ya kalau menurutku sebenarnya mereka tuh baik. Orang-orang ini maksudnya baik. Karena kan standar di society, standar di dunia kita itu kan, oh kalau merit tuh lebih bagus gitu ya kesannya. Jadi mereka dengan niat baiknya berharap kita mendapatkan sesuatu yang lebih bagus nih dari saat ini gitu. Jadi lihatnya positifnya aja bahwa mereka tuh sebenarnya peduli sama kita. Baik itu orang tua, keluarga, teman atau stranger sekalipun gitu ya. Ya udah santai aja. Kalau aku sih aku kayak, oh iya belum tante, kenapa tante ada yang mau dikenalin gitu misalnya, atau enggak mohon doanya ya tante. Iya doain aja ya tante biar nanti Tuhan kasih ketemu sama orang yang tepat. Bahwa santai aja, nggak usah jadi beban gitu. Kalau kita tadi kan Ko Andi juga bilang, kita tuh udah utuh gitu loh, kita udah lengkap. Kalau kita nggak merasa kurang, kita nggak gusar, nggak ngerasa ada yang perlu, aduh kayaknya gue belum lengkap nih, gue belum lengkap gitu. Kita tuh udah lengkap. Bayangin, jangan bayangin kali kita tuh kayak puzzle yang kita harus nyari pasangan yang ngelengkapin gambar kita sampai jadi satu lukisan yang utuh. Kalau buat aku, kita tuh satu lukisan yang udah utuh. Tapi kalau ada lukisan lain yang kalau di-combine jadi lebih indah gitu di mata Tuhan atau di mata orang lain gitu. Jadi jangan merasa kita kurang, kita belum lengkap.
Terus di pressure orang kayak kapan dapat pasangan, kapan dapat pasangan. Jadi kayak oh iya ya belum lengkap nih gitu. Tenang aja, santai aja. Nanti kalau Tuhan sudah anggap udah tepat nih, udah kita sendiri udah bagus, ya nanti Tuhan akan kasih continuation gambarnya gitu. Jadi nggak usah dianggap beban, nggak ada yang nyuruh kamu kayak kalau misalnya si tetangga nih ya, tante tetangga, kok nggak punya pacar, kenalin sama anak tante, iyain aja kayak oh iya boleh tante, ntar kalau cocok kan siapa tahu jadi, kalau enggak ya udah gitu, nggak ada yang memaksa kok, jadi santai aja teman-teman gitu. Dijawab dengan santai ya, nggak usah ngegas gitu ya. Ya nggak usah sarkas kayak oh tante kapan, kayak tadi kan biasanya kalau di internet kan diajarinnya gitu. Oh tante mau bayarin kawinannya gitu misalnya ya. Kapan tante mau ini gitu kan. Iya nggak usah kayak gitu lah, kita levelnya udah di atas itu teman-teman. Kita bisa kok jawabnya santai. Asik, levelnya udah di atas itu. Apalagi Kan tadi ya. warrior. Iya benar, apalagi tadi sudah pada memilih menjadi orang yang apa Kak Andri? Menjadi orang yang tepat. Ya betul. Jadi menjadi orang yang tepat, jadi juga kita ngebales menanggapi orang-orang seperti itu santai aja ya. Nah kalau dari Citara gimana? Oke, mungkin memang pertanyaan itu tuh muncul buat teman-teman yang dirasa udah cukup matang ya. Biasanya tuh kalau kita masih sekolah jangan pacaran dulu ya, jangan pacaran dulu. Tapi giliran kita mungkin udah lulus kuliah, udah kerja, mana pacare gitu ya. Kalau menurut aku akan membandingkan ada dua kelompok orang gitu teman-teman. Kalau misalkan orang-orang yang contoh lah yang gak terlalu deket juga sama kita, kayak tadi mungkin tetangga lah, mungkin teman kalian atau mungkin saudara yang cuma ketemu setahun sekali gitu, cuekin aja, gak usah terlalu diambil pusing. Lalu mungkin yang kelompok kedua tuh orang tua kita gitu ya. Kalau ini akan jadi lebih concern gitu ya. Orang tua kita, pasti kan orang tua juga bentuk kepedulian. Tadi Nadine udah bilang. Jadi kita sadari dulu teman-teman bahwa kalau misalnya orang tua kita nih, kok gak punya pacar, kapan punya pacar. Itu sebenarnya bentuk mereka peduli gitu sama kita. Karena mungkin mereka melihat kita udah cukup umur gitu ya. Atau mungkin mereka udah pengen punya cucu dan sebagainya gitu ya. Jadi itu bentuk mereka peduli sama kita. Bukan mereka bermaksud, wah gue pressure nih anak gue nih biar gimana nih biar punya pacar. Enggak, itu bentuk kasih sayang mereka. Nah kedua, yang terpenting tuh adalah gimana kita menjalani masa single kita teman-teman. Kalau misalkan kita udah single gitu ya, kalian tahu nih bahwa orang tua kalian tuh peduli loh, care sama kalian dengan nanya ini tuh. Lalu kalian masa single kalian habiskan dengan di kamar, tiap hari buka dating app, terus kayak merana, termenung, suka ngelamun. Orang tua juga khawatir loh ngelihat kita, ini anakku kenapa ya kok kayak begini gitu ya. Tapi akan beda gitu, kalau misalkan kalian tuh jadi single yang produktif. Kalian semangat, kalian produktif, kalian punya komunitas, kalian juga bersosialisasi sama teman-teman, kalian hangout, kalian pelayanan. Itu orang tua juga seenggaknya mengurangi rasa kekhawatiran mereka. Kalian bisa bilang, "Pah, Mah, aku tuh happy loh dengan hidupku sekarang. Aku happy dengan yang kujalani, jangan khawatir. Kalau memang Tuhan mengizinkan aku menikah, aku pasti akan bertemu dengan jodohku." Jadi kalian bisa ngomong itu teman-teman. Dan Tuhan pasti pimpin kok gimana kalian ngomong ke orang tua kalian. Supaya gak jadi batu sandungan, supaya gak melukai mereka, Tuhan pasti pimpin. Dan yang terpenting teman-teman, jangan sampai kita tuh memilih pasangan atau bahkan menikah karena tekanan orang lain. Apalagi kalau kita udah sebut kata harus gitu ya. Sebelum Natal tahun ini gitu ya, aku udah harus menikah gitu. Nah itu bahaya teman-teman, kata harus tuh harus kita singkirkan. Karena gak ada yang mutlak, di hidup ini gak ada yang mutlak. Kalau kalian bilang sebelum Natal aku udah harus punya pacar gitu ya. Itu kalian tuh wah kayak dikejar deadline. Kalian bener-bener berburu gitu ya, siapa gitu yang aku bisa tembak atau siapa yang bisa ku PDKT-in. Itu bahaya teman-teman, potensi kalian salah pilih jodoh tuh gede banget. Kalau misalkan kalian salah pilih jodoh, kalian sengsara, siapa yang akan nanggung? Apakah teman kalian yang tiap misalnya nanyain mana gak punya pacar, payah. Enggak Masih loh. sendiri aja nih datang ke sini gitu. Bukan teman kalian yang nanggung. Apa saudara kalian tuh misalnya yang kumpul setahun sekali. Kok kamu cantik-cantik gak punya pacar? Mereka juga gak nanggung itu. Orang tua kita juga gak nanggung sepenuhnya. Resiko kita salah pilih pacar atau bahkan sampai menikah itu yang nanggung kita sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh menikah gitu ya. Karena tekanan orang sekitar itu jangan banget teman-teman. Karena tuntutan sosial, karena tuntutan sosial sosial. media. Emang lihat ini yang paling berat sih dijalani oleh masa single. Lihat teman-teman posting ada yang nikah, ada yang engage, bahkan ada yang udah punya anak gitu. Kok gue masih gini-gini aja seasonnya gitu. Nah itu menjadi tantangan terbesar. Tapi tadi ya
pasti semua ada waktunya, ada caranya yang tepat. Nah kalau dari Ko Andri gimana nih Ko Andri? Ya, kita sebagai warrior, sebagai jemaat GSKI, itu kita udah punya template jawaban sebenarnya. Nah, kalau seandainya kan kita ditanya apa kabarnya, bisa dilewati, ya kan? Terus kapan bawa pasangan? Sedang berusaha menjadi orang yang tepat. Kalau ditanya lagi kapan? Tunggu waktu Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada amin? Amin. Kalau WL susah ya. Baru ngomongin Dikit-dikit ini, nyanyi. iya ini speakernya WL, untung gak setiap jawaban dinyanyiin ya. Oke. Nah aku tadi sempat keinget nih, kita kan sering mendengarkan itu ya. Kayak pertanyaan kapan nikah, kapan punya pacar, kapan bawa gandengan dan lain sebagainya. Untuk teman-teman di sini warrior yang tadi ingin menjadi orang yang tepat dan levelnya di atas itu, kita juga perlu stop bertanya itu ya ke teman-teman. Jadi jangan menanyakan itu juga ke teman-teman yang lain supaya budaya bertanya seperti itu putus di kita. Jangan kita budayakan lagi. Aku tadi sempat kepikir gitu, oh iya ya, bukan cuman sekedar menanggapinya aja yang perlu kita perbaiki, tapi kita juga perlu berhenti. Kalau di sini teman-teman ada yang misalkan nongkrong bareng, terus masih bertanya seperti itu, kita hentikan mulai hari ini. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, Oke. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi sekarang udah masuk ke sesi Q&A dari Slido. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa mengirimkan, mungkin kodenya boleh ditampilkan lagi, kode Slido-nya. Nah, bisa mengirimkan pertanyaannya lewat Slido di 8792418. Nah, udah ada yang muncul pertanyaan dari Slido yang ingin aku tanyakan. Gimana caranya buat tahan gak pacaran nih? Sementara tadi yang disampaikan oleh Koko dan Cici semua, kita harus menunggu waktu yang tepat untuk Tuhan. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa menahan desire untuk berpacaran itu? Kira-kira gimana? Siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, mungkin Ko Andri. Menahan untuk nggak berpacaran dulu ya. Sebenarnya gini, dari personality ya, kalau kita memang nggak punya aktivitas tertentu, itu biasanya kita mencari sesuatu. Tapi kalau kita punya kesibukan tertentu, biasanya kita nggak terlalu mungkin apa ya istilahnya? Gak terlalu fokus ke sana kali ya? Iya, jadi nggak yang menggebu-gebu kayak mencari banget. Selama kita memang punya sesuatu hal yang lainnya. Dan di usia-usia produktif itu kan sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Mengejar prestasi kita, dalam hal apapun ya. Kalau teman-teman yang memang bermusik, seni, atau kalian yang mungkin IT, kalian yang di bidang tertentu, hukum dan lain sebagainya. Maksimalin di situ dan ketika kalian memang into dengan apa yang kalian sedang lakukan, nggak terlalu kasarnya nggak terlalu desperate untuk mencari bahwa harus punya pasangan, harus apa. Tapi memang kalau kalian tidak memaksimalkan diri untuk hal itu, kalau seandainya activity kalian scrolling Instagram, TikTok dan lainnya terus menerus, memang biasanya jadinya mudah terseret dengan apa yang kalian lihat gitu. Jadi selama kalian punya sesuatu hal yang lebih utama, dalam hal apapun ya, boleh hal yang rohani itu bagus, seandainya kalian ingin maksimal melayani, kalian ingin belajar teologi dan lain sebagainya itu bagus, tapi kalaupun tidak yang ke arah rohani sekalipun, kayak kalian aktif berolahraga, kalian melakukan mengejar prestasi, itu pun bisa membantu kalian untuk menahan bahwa ya oke, punya pasangan itu bagus, tapi kalaupun belum ya nggak apa-apa juga. Gitu dari aku. Intinya tetap mengsibukkan diri dengan hobi-hobi ya. Mungkin kalau sekarang yang lagi rame nih running nih, lari, olahraga lari gitu, juga nge-gym, bisa juga mengisi hari-harinya dengan olahraga juga. Kalau dari Nadine, kira-kira gimana Nadine? Yang pasti sebenarnya aku rasa sebagian besar dari kita pasti punya keinginan itu ya. Punya longing, kayak kerinduan untuk punya pasangan, punya partner gitu ya. Aku pun ada kok kayak gitu. Jadi jangan dikira, karena jadi pembicara nih di LoveCon gitu. Jadi kayak, Junani santai banget, gak punya pasangan kayak bodo amat. Ya ada, keinginan itu tetap ada. Tapi balik lagi itu sebenarnya dari mindset. Bagaimana kita memandang diri kita. Kalau kita menganggap itu penting banget, kalau nggak ada itu kita nggak bahagia, kalau nggak ada pasangan kita nggak lengkap, desperate.
pasti akan cari segala cara, bahkan pikirannya akan fokus ke situ terus, nyari pasangan terus, pengen cepet-cepet pacaran. Dan kalau apa yang kita selama single ini nih, coba perhatiin. Kalau untuk orang-orang yang desperate pacaran, aku yakin selama ini pasti dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yang input masuk nih, yang kalian tonton, yang kalian baca, romance, drakor, pokoknya berhubungan dengan pacaran. Ya kalau inputnya itu terus, ya kalian ingetnya itu terus gitu. Coba dicek lagi selama menghabiskan waktu selama single ini, ngapain aja. Kalau isinya belajar atau aktivitas hobi, passion kalian, ya kalian akan pikirannya ke sana. Nggak akan kayak apa ya, dikit-dikit ngelihat makanan, kalau makan berdua kayaknya enak gitu. Paham kan maksudnya, kayaknya jangan dengan sengaja menggoda diri sendiri untuk jadi kepengen pacaran dengan menonton yang romance terus gitu. Jadi kalau aku karena itu ngaturnya nge-trigger gitu, ya, iya, nge-trigger menambah kita. keinginan karena kan kita ngelihatnya gitu terus. Lama-lama subconsciously kita merasa itu standarnya, itu normalnya. Padahal sebenarnya enggak. Dan yang kita lihat itu ya scripted. Yang kita lihat di sosial media itu cuman secuplik dari misalnya pacaran tuh sebenarnya ada problemnya banyak yang ditunjukin, dinner yang mahal-mahal, yang cantik-cantik, yang kalau foto buket bunganya gede. Padahal mungkin bunga setangkai aja udah mahal. Itu nggak, normalnya nggak begitu teman-teman. Di drama juga itu ada skripnya, nggak selalu semua itu bagus mulus gitu. Jadi jangan konsumsinya itu terus gitu, coba diganti gitu. Aku izin nambahin sedikit ya. Nah, mungkin ini sekedar saran untuk teman-teman semua. Kita harus belajar untuk memperbaiki algoritma sosial media kita. Karena apa yang sering kita lihat itu akan terus ditampilkan dan itu yang akan terus membawa kita apa yang kita lihat, yang suka kita lihat. Jadi gini, kalau kalian memang mungkin ya itu desperate mencari hubungan, melihat yang romance, memang kalian akan disuguhkan dengan hal-hal itu terus. Karena itu dengan kesadaran kita harus ngerubah apa yang kita cari, apa yang kita nikmati, sehingga hal yang kita lihat itu hal yang membangun kita. Karena kalau kita memang sekali waktu kita ngelihat post yang bagaimana terus kita lama di situ, kita komen di situ, komen panjang. Nah, sosial media akan menghadirkan hal-hal seperti itu terus. Kalau hal itu ternyata akan membuat kita semakin turun, karena tadinya kita punya target tuh kita mau jadi pasangan yang tepat. Tapi karena kita ngelihat yang gitu terus, ya udah siapapun yang mau sama gue, ayo siapa jadi pasangan gue. Itu berarti kita udah keseret ke tahap yang paling bawah. Jadi kita harus punya kesadaran untuk ngerubah algoritma kita supaya itu dia yang ditampilkan adalah sesuatu yang membuat kita semakin naik. Jangan nge-like quotes galau-galau terus. Betul. Nanti munculnya itu kayak udah sedih banget. I'm alone gitu, kayak you left me atau semacamnya kayak gitu. Itu muncul terus loh, bener. Iya betul. Tadi soalnya di slide juga ada alone and lonely ya. Kalau nggak alone but lonely gitu. Jadi tadi algoritma aku setuju banget. Karena sosial media sekarang tuh memang ngebaca aktivitas kita. Nah waktu itu aku pernah di salah satu platform. Karena kebetulan posisi aku lagi di tempat lain, jadi algoritmanya mengikuti tempat tersebut gitu. Setelah aku balik lagi ke Jakarta, algoritmanya nggak balik-balik tuh, masih nempel di sana gitu. Akhirnya salah satu caranya kalau teman-teman mau nge-refresh algoritma, mau nggak mau uninstall dulu. Atau mencari search konten-konten yang lain dan perbanyak. Karena memperbaiki atau mengganti algoritma sosial media itu nggak gampang. Kita terus akan dikasih konten-konten. Nah, salah satu platform sekarang ada yang memberikan pilihan, mau kontennya tetap terus itu, atau dia bisa mengubah kontennya. Bisa diklik not interested. Iya betul not interested gitu. Oke, tapi itu menarik sekali insight-nya. Nah kalau dari Citere gimana kira-kira? Oke, mungkin biasanya tuh kalau single itu yang paling bikin gak betah gitu ya. Biasanya yang dialami sama teman-teman tuh kesepian gitu kan. Gak ada yang bisa diajak hangout atau curhat-curhat bareng. Atau misalkan biasanya tuh yang bikin berat menjalani single tuh kayak kok gak ada ya orang yang sayang sama aku gitu ya. Jadi kayak ngerasa aduh ada sesuatu yang kurang gitu. Sekarang kita tanya teman-teman ke diri kita, kenapa ya kok kita bisa ngerasa kesepian? Berarti kan ada sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Kita tanya lagi, kenapa ya kok aku kosong gitu. Ada sesuatu yang salah teman-teman. Kalau kita merasa diri kita kosong gitu ya, berarti harus ada sesuatu yang mengisi. Nah sekarang permasalahannya apakah kita minta Tuhan yang ngisi
Atau kita minta orang lain yang ngisi gitu. Kalau misalkan kalian merasa diri kalian kosong lalu kalian mencari pacar, itu artinya kalian mengharapkan orang lain itu yang mengisi kekosongan kalian. Itu tentu salah teman-teman. Kita harus minta Tuhan dulu yang isi. Makanya kita bisa bilang gitu ya di doa kita, Tuhan jadikan aku pribadi yang utuh, pribadi yang lengkap, yang penuh. Jadi aku tuh gak bergantung kebahagiaanku sama orang lain, aku gak bergantung sama fasilitas hidup, tapi aku bisa bahagia karena aku punya Tuhan. Itu teman-teman, jadi kita mesti pahami dulu, kenapa gak kuat single? Kamu pertanyakan gitu, cari dulu akarnya. Oh aku ngerasa kesepian, kenapa kesepian? Oh aku ngerasa kosong. Ya berarti kamu mesti mengisinya dengan Tuhan. Berarti kamu belum tenggelam dengan Tuhan. Coba lagi deh kamu perbanyak komunitas home, lalu mungkin kamu banyak lagi dengar suara kebenaran, kamu banyak hubungan doa diem ke Tuhan. Itu lama-lama pasti kamu akan merasa terisi kok dengan Tuhan. Itu sih dari aku. Benar-benar, aku setuju sih Ci. Kalau teman-teman yang ngerasa kosong tuh aneh. Karena sebenarnya Tuhan tuh di dalam nih udah ngasih kita jantung, liver, paru-paru kan penuh nih. Ya kan udah penuh, jadi gak mungkin kosong dalamnya. Nah jadi kalau teman-teman yang ngerasa kosong nih patut dipertanyakan nih dalamnya waktu di ronsen kosong atau ada isinya nih. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan slide yang udah masuk. Tapi aku mau tanya topik yang lain. Selain tadi kita sudah ngebahas soal menikmati masa single, tentunya pasti di masa-masa single ini teman-teman tuh ngerasa juga ketika ada masalah, terus mereka tuh punya kecenderungan mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung mau ceritanya ke siapa gitu. Nah ketika melewati masa-masa single ini dari Cita Renadine dan Ko Andri, gimana sih kita menceritakan masalah kita gitu? Baiknya tuh ke siapa? Terus apakah ke teman atau ke keluarga atau ya pastinya ke Tuhan, tapi bagaimana nih yang baik dan benarnya gitu? Kalau dari aku gini, pertama aku orangnya sebenarnya introvert. Jadi aku kurang bisa bercerita kepada teman yang memang belum terlalu dekat. Kalau udah dekat mungkin udah bisa lebih lepas, tapi ya yang pasti nomor satu bercerita kepada Tuhan. Dan kalau sudah menikah ya bercerita kepada pasangan. Tapi kalau kalian memang masih single, kalau mungkin hubungan kita dengan orang tua tidak seideal yang seharusnya, jangan sembarangan bercerita. Karena bisa jadi itu menjadi bom waktu di kemudian hari. Kita cerita sesuatu, ternyata cerita itu karena kita bercerita ke orang yang salah, nyebar. Bahkan nyebarnya itu dengan bumbu-bumbu yang seharusnya tidak ada. Gitu. Karena itu kalau memang tipe kita adalah tipe yang harus mencurahkan apa yang kita rasakan, kita harus punya teman-teman yang memang terjamin. Teman-teman yang memang punya standar yang sama. Karena itu untuk para single, jangan lupa untuk join home. Jadi teman-teman semua di sini, karena gini, aku gak bilang semua yang ada di home itu pasti baik. Kita semua yang ada di sini pun belum tentu sudah baik. Tapi setidaknya kita mau berjuang. Kita mau sama-sama untuk jadi orang yang tepat. Pesan ini juga berarti untuk mengingatkan kita semua, kalau kita ada orang yang curhat kepada kita, kita juga harus menjaga ceritanya itu supaya ya kita udah dipercaya, jangan sampai kepercayaan dari teman kita itu kita sembarangin gitu. Tapi makanya kita harus punya komunitas yang memang sehat, yang dimana kita bisa berbagi, kita bisa dikuatkan. Karena memang itu dia, tidak baik manusia itu seorang diri. Ayat itu gak berbicara mengenai pasangan aja sebenarnya. Karena ya berarti Adam itu butuh satu environment, butuh lingkungan yang memang bisa support dia. Gitu. Jadi ketika kita saat ini masih single, oke, kita belum punya pasangan, tapi minimal punyalah komunitas yang tepat. Jadi kalaupun kita sedang merasa down, kita sedang merasa tidak baik-baik saja, kita bisa dikuatkan, kita bisa cerita ke teman-teman kita itu, tapi pastikan kalian pun menjadi orang yang tepat. Gitu. Betul-betul, jadi bukan dipendem, tapi kita juga perlu menceritakan ke orang yang tepat ya, yang bisa menjaga rahasianya supaya cerita kita nggak kemana-mana dengan bumbu yang akhirnya malah jauh dari cerita aslinya gitu. Nah kalau dari Citere dan Nadine, gimana nih pengalamannya? Aku mirip-mirip sih sama Ko Andri gitu ya. Aku juga bukan tipe orang yang gampang cerita ke orang lain. Jadi biasanya aku tuh selalu menjadikan Tuhan tuh tempat curhatku gitu. Apapun teman-teman, kayak unek-unekku semua aku tuh bisa ceritain gitu ke Tuhan. Aku bisa cerita ke orang tuaku atau cerita ke temen, tapi gak sebebas dan seluas kalau aku tuh cerita ke Tuhan. Aku bisa bilang, Tuhan kok cowok itu menurutku menarik ya.
menurutku tuh dia begini. Atau misalkan saat aku tuh lagi kesel gitu ya, aduh aku tuh kesel banget loh Tuhan sama dia. Kenapa ya dia tuh bisa sakitin aku gitu loh, sampai aku tuh terluka loh Tuhan. Aku bisa cerita apapun teman-teman ke Tuhan. Dan Tuhan tuh sedekat bestie kita, sedekat orang tua kita bisa cerita apapun ke Tuhan. Tapi mungkin kalau buat teman-teman ada yang aku pengennya cerita ke orang gitu ya, supaya aku tuh bisa dapat respon gitu. Kayaknya kalau Tuhan tuh kayaknya ngomong sendiri gitu. Nggak masalah juga, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi tadi kayak kata Ko Andri bilang, pastikan aja kalian cerita ke orang yang tepat. Kedua, orang tersebut punya value kebenaran yang sama. Jangan sampai value-nya beda. Akhirnya mereka nasehatin kamu tuh harus begini-begini, cari pacar lagi. Nah itu kan sesuatu yang ternyata salah gitu teman-teman. Jadi pastikan value kebenarannya sama. Jadi apa yang kamu anggap prinsip, dia juga anggap itu prinsip gitu. Jadi kita sejalan, nasehatnya pun bisa lebih tepat lah ke kitanya. Oke, itu aku setuju banget sih Ci. Jadi kalau misalkan kita bercerita itu juga perlu punya value yang sama. Karena kalau enggak tanggapannya antara kompor, judgement, atau membandingkan masalah. Ya masalah lu cuma gitu doang, gue nih gitu kan. Nah tapi teman-teman juga jangan jadi orang yang seperti itu. Kita menjadi orang yang tepat tadi, kita juga harus menjadi support system buat teman-teman yang lainnya ya. Terutama buat teman-teman yang ada di komunitas home, kita bisa sama-sama menjadi support system satu dengan yang lain. Nah kalau dari Nadine gimana nih kira-kira? Dari aku sama kayak Citere. Jadi aku mau nambahin dari dua-dua, dari Ko Andri dan dari Citere. Aku pernah curhat ke dua grup teman yang berbeda. Teman yang baik tapi value-nya gak sama teman-teman yang value-nya memang sama. Pengertian dan pengetahuan kita tentang kebenaran tuh sama. Beda kalau di sini kayak kalau di teman-teman yang orang-orangnya baik, mereka sayang sama aku, mereka peduli sama aku. Tapi mereka gak akan memberikan aku solusi masalah yang bisa jadi, mereka gak bisa jadi saluran suara Tuhan gitu. Mereka gak bisa kasih aku solusi yang membawa aku semakin baik di mata Tuhan, makin jadi orang yang tepat. Karena respon kita itu kan juga menentukan ya, kita jadi orang yang kayak apa. Jadi penting banget teman-teman memilih circle kalian, safe space kalian, jangan sembarangan. Karena orang bisa baik, tapi gak semua orang tuh tepat gitu loh buat kita. Jadi circle yang tepat itu bisa jadi saluran suaranya Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendengar hal yang sama sama kita. Mereka mengerti kebenaran yang sama sama kita. Pastinya apa yang kita tahu benar, mereka akan ingetin ke kita nih. Kayak, kamu responnya jangan kayak gitu. Aku ngerti perasaan mungkin dia validasi. Tapi gak cuma sampai validasi. Mereka juga akan membuat kita tetap bertumbuh gitu. Yang terus aku juga mau nyinggung soal curhat ke Tuhan. Aku yakin banget pasti di sini banyak yang merasa curhat ke Tuhan tuh kayak curhat sama tembok. Gak ada responnya gitu, kayak ngomong sendiri, keluarin unek-unek kayak orang nulis diary gitu, keluar aja tapi gak ada responnya, padahal mungkin kita pengen interaction gitu. Tapi teman-teman jangan lupa, Tuhan itu Allah yang hidup, kita makhluk hidup, Tuhan pun hidup. Jadi kalau hidup sama hidup bisa komunikasi teman-teman. Tuhan tuh bisa bicara lewat banyak hal, mungkin gak langsung audible ngomong atau tiba-tiba jreng muncul di depan dengan terang banget sampai gak kelihatan gitu ya. Tapi Tuhan tuh bisa bicara dan aku personally pernah mengalami gitu. Aku pernah curhat dalam hati ya, aku mengalami sesuatu terus di mobil jalan pulang aku ya kayak di drama lah, lagi hujan terus keluar ke jendela mobil gitu ya. Nah aku sedih banget, aku kok gusar ya, aku kok rasanya hatinya gak enak gitu, aku sedih banget, ini sakit gitu. Terus aku memutuskan kayak, ya udah Tuhan, biar aku tenang, aku baca Alkitab deh. Aku buka Alkitab, bisa kebukanya di Yesaya 66 ayat 13. Seperti seorang ibu menghibur anaknya, demikian pula aku menghibur kamu. Buat aku itu, kok bisa ya? Kan Alkitab tuh ribuan ayat. Bisa-bisanya aku bukanya di situ. Menurut aku tuh cara Tuhan bicara, aku mendengar doamu. Dan aku meresponi, kamu sedih, I will comfort you. Dan seorang ibu tuh kan nyaman ya, kita kalau dipeluk mama itu kayaknya aman, pasti dia mau yang terbaik buat kita. Ya Tuhan pun begitu teman-teman. Jadi kita bagus banget kalau kita bisa curhat ke orang tua, ke
teman-teman circle yang tepat. Tapi paling bagus kita cerita ke safe space yang paling safe, yaitu Tuhan. Dan Tuhan tuh merespon, jadi kalian gak ngomong sama angin. Masalahnya kita mau denger gak reply-nya Tuhan. Kita cari gak gitu. Atau kita cuman ngomong-ngomong gak expect dibales gitu. Itu pasti beda tuh responnya gitu. Wah, tadi aku nangkep pesan yang sama nih. Tadi sempat yang disampaikan Citere dan Nadine, sebetulnya kita menjadikan Tuhan tuh bestie kita ya. Komunikasinya tuh bukan hanya pada saat doa, tapi every single stepnya kita tuh kita sampaikan ke Tuhan. Kalau kita ngerasa berat, dan bahkan tadi kalimat-kalimatnya juga kalimat sederhana ya, bukan kalimat yang kayak Dear Tuhan hari ini gitu kan. Tapi yang bahasa-bahasa simple dan Tuhan menjawab. Kalau dari pengalaman aku ketika juga menceritakan keberatan hidup dan lain sebagainya, minimal responnya tuh kita bisa diberi kekuatan untuk menghadapi itu sih. Itu minimal responnya gitu. Kayak kalau looking back gitu terus ngeliat kok bisa ya ngelewatin ini gitu. Dan itu sebetulnya responnya Tuhan dan juga damai sejahtera ya. Mungkin ketiga speaker ini juga ngerasain bagaimana damai sejahtera Tuhan atas segala hal dalam hidup kita gitu. Oke, nah kalau dari Sleidu ada lagi nih pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah membahaskan tentang keputusan menjadi single itu atas dasar kehendak Tuhan gitu. Kita memperkumulkan itu. Tapi bagaimana kalau ada yang trauma dengan life after breakup gitu. Terus kemudian memutuskan atau sudah memutuskan untuk kayaknya nggak lagi deh gitu. Untuk melanjutkan ke dating gitu. Udah saya single aja. Nah, kira-kira bagaimana untuk teman-teman yang mengalami itu dan menghilangkan rasa traumanya? Mungkin dari siapa kok Andri, Citere? Ya, Kak Andri. Ya, mungkin kalau kita bicara trauma, sebenarnya aku nggak pernah punya pengalaman itu, jadi aku mungkin nggak bisa terlalu menjawab secara dalam. Tapi yang dari aku tahu, namanya kita mengalami sesuatu yang membekas di hati kita karena dikecewakan terlalu dalam, atau karena memang rasa sakit yang sangat parah, kayak kita kecelakaan di kendaraan aja ya. Kalau kita kecelakaan nih habis naik motor atau habis naik mobil, biasanya pun kita nggak bisa langsung berani untuk bawa kendaraan lagi. Atau minimal butuh waktu. Nah itu juga mungkin menurut aku sama. Kita bisa mencari orang yang tepat untuk kita ajak bicara, untuk bicara ngobrol dan lain sebagainya. Karena gini, kalau dalam hal berhubungan dan kita dikecewakan, kita nggak bisa menarik kesimpulan bahwa semua orang sama seperti orang yang sebelumnya menyakiti kita. Tapi tentu akan ada rasa trauma, itu betul. Dan sebenarnya rasa trauma itu bisa menjadi sesuatu yang positif juga, karena menjadi tanda buat kita supaya kita nggak mencari orang yang seperti itu lagi. Kayak seandainya gini, kita naik motor, terus kita melihat jalanan berpasir dan kita pernah jatuh di jalanan berpasir itu. Ketika selanjutnya kita bawa kendaraan lagi, ada jalanan berpasir, kita akan hindari. Atau kita akan hati-hati, kita akan pelan-pelan, kita lebih siaga dan lain sebagainya. Ketika kita pernah disakiti dalam suatu hubungan, malah kalau menurut aku bersyukurlah kalau kalian memang belum sampai ke tahap pernikahan. Karena memang di situ berarti kalian bisa, udah tahu nih, berarti jangan yang seperti ini lagi. Bisa jadi bahkan itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa ya yang seperti ini bukan yang seharusnya kamu jalan bersama gitu loh. Jadi tapi memang butuh waktu, butuh mungkin bicara konsultasi dengan orang yang tepat juga yang bisa meyakinkan kita. Tapi pakai pengalaman itu untuk mengingatkan kita untuk tidak mengambil pasangan yang, memutuskan berpasangan dengan pasangan yang seperti itu lagi. Oke, menjadi sebuah tanda yang baik ya. Kalau balik lagi kita mau lihat perspektifnya ini negatif apa positif gitu ya. Kalau misalkan secara positif, pastinya ini sebagai tanda yang baik bahwa Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik. Sama mungkin juga bisa dari pengalaman aku tuh ada satu kalimat di Alkitab yang dia bilang sembuhkanlah aku maka aku sembuh gitu. Nah trauma itu perlu disembuhkan dan salah satu healer yang paling baik itu Tuhan gitu. Jadi buat teman-teman yang punya trauma dalam percintaan bisa minta sembuhin dulu tuh trauma ya ke Tuhan gitu. Nah mungkin dari Citere atau Nadine singkat aja karena waktu kita terbatas, sayang banget nih. Mungkin aku ngelanjutin dari ceritanya Pris ya. Aku juga pernah kok mengalami heartbreak yang sampai turun 8 kilo.
Terus nangis-nangis gak mau keluar kamar, terus memandang semua laki-laki sama gitu. Tapi bener banget kata Pris, Tuhan tuh healer yang sempurna, yang paling kenal, dia yang bikin kita. Jadi dia yang paling tahu seluk-beluk kita, cara kita berpikir. Kalau kita error-errornya gimana tuh Tuhan paling tahu. Aku mengalami sampai harus ke psikolog, ke psikiater. Tapi ternyata yang menyembuhkan aku bukan hanya itu. Kalau memang itu diperlukan, silahkan. Tapi nggak ada yang kita lebih perlu daripada Tuhan. Tuhan tuh bisa mengubah hati orang. Tuhan bisa mengubah kondisi seseorang sakit jadi sembuh. Bukan hanya secara fisik, secara mental pun bisa teman-teman. Tuhan bisa membuat suatu kejadian atau mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat sehingga kita mendengar message yang tepat dan akhirnya klik. Misal otaknya kayak, oh ternyata begitu ya cara kita memandang kejadian ini. Itu semua yang bisa ngatur Tuhan. Jadi carilah ke Tuhan. Karena yang paling punya answer, paling punya obat, yang paling mujarab gitu ya, masih paling bisa nyembuhin dalam segala bentuknya ya Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang trauma gak apa-apa, bisa dilewati. Karena aku sudah melewati gitu. Dan aku yakin banyak banget yang udah ngelewatin gitu. Betul. Saya pun juga sudah dikit gak melewati. Boleh, silakan Ci. Biasanya kan trauma tuh karena kita dilukai atau ada pengalaman buruk gitu ya. Mungkin tadi teman-teman udah pada lengkap banget. Aku nambahin sedikit teman-teman. Coba kita lihat masalah itu apa sih sesuatu baik dari masalah itu. Artinya jangan lihat masalah tuh wah jelek gitu ya. Tapi kita coba lihat blessingnya teman-teman. Contoh nih, misalkan ternyata kita diputusin sama pacar kita. Kita bisa belajar loh, oh ternyata selama ini aku tuh terlalu mendewakan pacarku. Sehingga aku tuh mengesampingkan Tuhan. Jadi begitu aku sumber kebahagiaanku tuh aku taruh di pacarku. Begitu giliran putus, kebahagiaanku juga hilang. Dari situ kan kalian bisa dapat berkat. Atau misalkan kalian diselingkuhin gitu ya sama pacar kalian. Apa berkatnya? Oh ternyata aku tuh begitu disakiti orang, aku tuh masih pendendam ya. Aku tuh masih gak bisa move on. Di situ Tuhan bisa bilang ke kamu gitu. Kamu kalau disakiti orang harus kayak gimana? Apakah kamu menyimpan kepahitan, trauma, atau kamu bisa legowo? Jadi kalau teman-teman tuh bisa ngelihat trauma-trauma atau kejadian yang gak mengenakan itu sebagai suatu berkat gitu ya. Ada maksud Tuhan loh di balik itu. Sehingga kalian tuh gak menganggap itu tuh sesuatu yang buruk gitu atau membuat trauma. Tapi ternyata berkat, masalah berkat ya, masalah ini berkat ya. Jadi itu sesuatu yang harusnya bisa kita lihat positifnya.